Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Baik, Selamat pagi. senang berjumpa dengan kalian semua. Kalian semua apa kabar hari ini? Kabar baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu minta Francisca pimpin kita dalam doa, bisa? Bisa, Bu. Francisca bisa? Ya, silakan. Bisa, Ibu. Saya akan memimpin kita semua untuk berdoa. Baik, izinkanlah saya untuk membawa kita dalam doa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Berdoa dimulai. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sehingga malam ini kami semua bisa berkumpul bersama dalam ruangan virtual ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau memberkati kami agar kami bisa melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan kami malam hari ini dengan baik. Nama-Mu puji ya Tuhan, kini sepanjang segala. Amin. Baik, terima kasih Francisca sudah pimpin kita dalam doa. Baik, untuk selanjutnya Ibu minta kita melakukan perkenalan dulu karena sebelumnya kita di sini kan tidak saling kenal. Jadi Ibu harap kita memperkenalkan diri dulu. Jadi mulai dari mana? Dari Ibu, dari kalian perkenalannya? Dari Ibu saja. Dari Ibu dulu. Baik, perkenalkan nama Ibu Veronica Evanti Osari. Kalian semua bisa panggil Ibu Vera. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kalian. Dimulai dari Maria Sandra. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Alexandra Uze. Teman-teman bisa panggil saya Cindy. Saya dari kelas 12 IPS 1. Ya, selanjutnya Carolina. Selamat pagi teman-teman dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Carolina Tiani Takut, biasa dipanggil Ina. Saya dari kelas IPA 2. Ya, Francisca. Baik, perkenalkan saya Francisca Ayu Dede Rosari. Teman-teman bisa panggil saya Ayu. Saya dari kelas 12 IPS 2. Ya, waktu berikutnya kepada Maria Yasinta Wonga. Baik. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Yasinta Wonga, biasa dipanggil Mercy. Ya, waktu selanjutnya kepada Rahmayanti. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti Intan. Biasa dipanggil Yanti dari kelas 1 IPS 2. Terima kasih. Baik, terima kasih karena kalian telah memperkenalkan diri kalian sehingga Ibu bisa mengenal kalian dan sudah tahu nama panggilan kalian semua di sini. Jadi untuk selanjutnya Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa tujuan kita berkumpul pada pagi hari ini? Tidak tahu, Ibu. Baik, tujuan kita kumpul pada pagi hari ini di Zoom ini, kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya atau ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, Ibu. Semua belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya. Belum, Ibu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu sendiri adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang
pengembangan optimal mandiri. Apa kalian mengerti maksudnya dari bimbingan kelompok ini? Ibu, mohon jelaskan ulang karena tadi suara Ibu putus-putus. Oh iya, baik. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan memberikan melalui kegiatan dalam kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok ini merupakan sarana untuk menentukan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri. Sudah jelas? Ya, Ibu, sudah. Ibu. Ibu. Rupanya ada yang baru masuk. Ibu minta, ya, Jerikan Adi, perkenalkan dulu. Karena kamu terlambat, jadi Ibu belum tahu nama panggilan kamu siapa, jadi Ibu minta kamu perkenalkan diri dulu. Baik, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf, Ibu, tadi saya terlambat, Ibu. Jadi, baik, perkenalkan nama saya Jerivan Adi, biasa dipanggil Jerivan, dan saya dari kelas 10 IPA 3. Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, dengarkan penjelasan Ibu mengenai pengertian bimbingan kelompok itu. Ya, Ibu. Oh ya, baik, sudah kalau gitu. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita itu punya tugas masing-masing. Jadi Ibu punya tugas dan kalian juga punya tugas. Jadi sebelum Ibu menjelaskan apa tugas Ibu pada pagi hari ini, Ibu minta pendapat dari kalian dulu. Kalau dari saya 40 menit saja, Ibu. Kalau saya 45 Kalau dari yang lain? 45 menit. Kami setuju, Ibu, 45 menit. Baik, kalau kalian semua setuju, jadi Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu tadi. Jadi 45 menit saja, Ibu. Masing-masing. Jadi tugas Ibu di sini adalah sebagai konselor, di mana Ibu akan memandu kegiatan kita dalam kelompok. Nah, sedangkan tugas kalian di sini adalah mendengarkan atau memberikan pendapat mengenai bahasan materi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mengerti akan tugas kalian masing-masing? Ibu, bisa jelaskan ulang ke Ibu? Suaranya putus-putus tadi, Ibu. Ya, baik. Kita di sini punya tugasnya masing-masing. Jadi Ibu di sini sebagai konselor akan memimpin dan memandu kegiatan kita pada bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang akan Ibu berikan kepada kamu. Apa yang Ibu jelaskan? Lalu akan menyampaikan beberapa pendapat ketika Ibu meminta pendapat dari kalian. Kalian mengerti? Mengerti, Ibu, mengerti. Ibu. Baik kalau begitu. Ibu. Jadi, karena waktu kita tidak banyak, Ibu langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi, topik materinya kita hari ini adalah orientasi hidup berkeluarga. Ibu mau tanya, apa sih yang kalian mengerti tentang keluarga? Kalau menurut saya, Ibu, keluarga itu kumpulan orang-orang yang memiliki hubungan darah, Ibu. Ya, itu dari Carolina. Yang lain, menurut yang lain, Ibu ingin dengar pendapat dari kalian. Kalau menurut saya, Ibu, keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggotanya, yaitu ibu dan anak Ibu. Ya, yang lain, yang laki-laki ini, Jerivan, Ibu ingin kamu menyampaikan pendapat kamu tentang keluarga itu apa? Ya, baik, Ibu. Kalau menurut saya, keluarga itu suatu kumpulan yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang memiliki suatu hubungan darah begitu, Ibu, dan ada saling keterkaitan dan ketergantungan. Kalau menurut yang lain bagaimana? Kalau menurut saya keluarga itu
dari ayah, ibu, dan anak-anak. Baik, rata-rata kalian berpendapat bahwa keluarga itu merupakan suatu di dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang memiliki hubungan darah atau ikatan batin di antara mereka. Jadi ibu akan menjelaskan dulu asal dari kata itu ada dua kata, yaitu kula dan warti, anggota dan kelompok kerabat. Jadi pengertian secara umum keluarga itu sendiri adalah lingkungan di mana ada beberapa orang yang masih memiliki hubungan yang di dalamnya terdiri ayah, ibu, dan anak. Kalian bisa mendengar dan bisa memahami penjelasan dari ibu? Halo? Bisa ibu. Kalian bisa dengar? Bisa ibu. Bisa ibu, bisa mengerti ibu. Bisa ibu. Baik, kalau kalian bisa mengerti, selanjutnya yaitu adalah Bisa ibu. pengertian keluarga menurut beberapa para ahli. Jadi di sini ada 3 para ahli. Mereka punya pendapat masing-masing mengenai keluarga. Jadi yang pertama adalah menurut Depkes Republik Indonesia. Jadi menurut Depkes Republik Indonesia, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari keluarga inti dan beberapa orang lain yang berkumpul dan tinggal di bawah satu atap atau dalam satu rumah dalam keadaan saling bergantungan. Mengerti? Jadi di dalam keluarga itu dia bilang, jadi intinya itu dia bilang, keluarga itu mereka itu tinggal bersama-sama dan di dalam kebersamaan itu mereka itu saling membutuhkan. Mengerti? Ngerti, Ibu. Jadi yang kedua menurut Salvision dan Aracelis, mereka mengatakan bahwa keluarga adalah 2 atau lebih dari 2 individu yang tergabung karena ada hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan, dan mereka bisa hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan budayanya. Jadi di dalam keluarga itu, di sini menurut Salvion sendiri, dalam keluarga itu kita tuh saling berinteraksi. Dan dari berinteraksi itu, kita tuh ada hubungan darah yang mengikat kita sehingga kita bisa tinggal dalam satu rumah dan disebut sebagai keluarga. Lalu yang ketiga, menurut para ahli yang ketiga yaitu menurut Sayekti. Jadi Sayekti berpandangan bahwa keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan atas hidup dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlain jenis yang hidup bersama atau seorang laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Jadi itu pengertian keluarga menurut 3 para ahli. Kalian sudah mengerti kan? Tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian keluarga itu sendiri. Ngerti, Ibu. Jadi dalam keluarga ini anak-anak itu tidak selalu hidup harmonis dan tidak selalu bahagia. Nah, ada beberapa cara agar hidup tetap rukun atau harmonis dalam sebuah keluarga. Ada yang tahu tidak? Kira-kira apa saja yang bisa membuat hubungan dalam keluarga itu tetap rukun dan harmonis? Ibu ingin mendengarkan pendapat dari kalian masing-masing. Menurut Rahmayanti dulu, kira-kira cara agar tetap hidup rukun dan harmonis dalam keluarga itu apa? Adanya rasa saling percaya, Ibu. Ya, Dari suami dan juga istri. Rasa saling percaya, Bu, dari suami, juga istri, dan juga anak-anak. ya, baik. Itu benar sekali, tapi di sini Ibu juga ingin mendengarkan pendapat dari teman-teman yang lain. Silakan kalian ungkapkan pendapat kalian. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, mulai dari Maria Alexandra dulu. Kalau dari saya, Ibu, intinya dalam keluarga itu harus saling terbuka, Ibu. Harus saling terbuka dan bersikap jujur, Ibu. Itu dari saya. Ya, dari Carolina tadi. Kalau menurut saya, Ibu, saling menghargai. Ya, yang lain? Kalau menurut yang lain? Harus saling terbuka, saling percaya, dan saling menghargai satu sama lain.
Baik, apa yang kalian kemukakan tadi itu tidak salah, semuanya itu benar. Di sini Ibu akan menambahkan beberapa cara agar tetap hidup harmonis dan rukun dalam keluarga. Yang pertama, kita itu harus saling memahami. Di dalam suatu keluarga itu kita itu harus saling memahami. Karena jika tidak saling memahami, itu akan menimbulkan kesalahpahaman dan mengakibatkan pertengkaran dalam keluarga. Apa kalian memahami itu? Jadi dalam keluarga itu butuh sekali rasa saling memahami, baik itu ayah, ibu, atau anak. Lalu yang kedua, hargai semua anggota keluarga. Jadi jangan beranggapan bahwa kita tuh hanya bisa menghargai orang tua saja. Terus untuk adik atau kakak itu tidak perlu dihargai. Itu tuh pandangan yang tidak benar. Jadi kita sebagai anggota keluarga itu perlu saling menghargai semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Kalian bisa mengerti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Yang ketiga itu adalah sediakan waktu untuk keluarga. Jadi waktu di sini tuh kan kemungkinan saja kalian tuh kan jarang gitu kan, jarang kumpul keluarga. Jadi alangkah baiknya kita tuh harus ada waktu untuk keluarga, untuk kita berkumpul, bercerita, supaya hubungan dalam keluarga itu rasanya itu kayak semakin kayak apa ya, ada interaksi begitu. Adanya rasa kekeluargaan gitu. Karena kalau kita jarang berkumpul tuh kayak rasa asing gitu. Lalu yang berikutnya adalah bersikap adil kepada semua orang di dalam rumah. Jadi bersikap adil ini di sini maksudnya itu adalah ketika membagi pekerjaan, misalnya mama membagi pekerjaan, itu tuh mama tidak boleh memiliki, misalnya untuk sang kakak kerja yang gampang-gampang saja, terus untuk sang adik kerja yang berat-berat, itu tuh sebenarnya tidak boleh. Mama itu harus mampu bersikap adil, bukan hanya mama, tapi bapak maupun semua anggota keluarga itu harus mampu bersikap adil dalam keluarga itu. Lalu cara yang terakhirnya adalah jangan memarahi atau membentak orang lain. Jadi dari menghargai itu tadi, kita tidak boleh memarahi atau membentak orang lain. Ketika orang berbuat salah, jangan semerta-merta kita marah atau membentak. Itu yang akan membuat dia tersinggung dan itu yang akan membuat dia merasa bahwa seperti dia tidak dianggap. Dan itu yang akan membuat masalah kecil di dalam keluarga, dan itu ketika tidak ada pemahaman, tidak saling memahami, dan itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Jadi kita itu perlu jaga sikap kita dalam kehidupan berkeluarga. Dari beberapa cara ini, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Halo? Apakah ada yang ingin menambahkan? Ibu bisa bertanya. Iya, silakan. Ibu, bagaimana kalau misalkan begini, kita hidup dalam satu rumah itu, tapi kita punya kakak itu tidak pernah menghargai kita. Apakah itu pantas, Ibu? Karena dengan alasan saya ini kakak, jadi yang seharusnya menghormati itu kau. Kalau kau tuh biar sama marah atau membuat apa saja, itu terserah saya, karena kau itu adik. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Carolina. Jadi sebelum Ibu menyampaikan pendapat Ibu, Ibu minta pendapat dari teman-teman yang lain dulu. Bagaimana pendapat dari teman-teman mengenai pertanyaan dari Carolina tadi? Kalau menurut saya, Ibu, kakak yang begitu sebenarnya itu adalah seorang kakak yang sifatnya itu egois, Ibu. Ingin menang sendiri, Ibu. Sebenarnya tidak boleh, Ibu, karena nanti akan tidak ada kecocokan. Nanti kita sering bertengkar setiap harinya, begitu, Ibu. Ya, bagus sekali, Maria. Menurut yang lain? Kalau menurut saya itu sama dengan kakak Maria Alexander. Baik, Ibu, menurut saya, Mam. Ya, silakan. Halo? Yang ingin memberikan pendapatnya tadi, silakan Ibu beri kesempatan.
Baik Atau Ibu, tidak? tadi menurut saya itu sama seperti teman Sandre Use, yaitu seorang kakak, mungkin kakaknya Kak Ina yang maksud itu dia itu masih sifatnya itu egois Ibu, jadi dia itu maunya itu orang itu jadi dia itu semena-mena begitu. Ya, apa maksudnya untuk berbuat sesuatu itu dia mau tuh dia selalu saja yang benar, menang begitu Ibu. Dia tidak mau memahami adik-adiknya. Jadi menurut saya untuk dicontohkan oleh adiknya sendiri, Bu. Baik, terima kasih. Semua pendapat kalian itu benar. Jadi di sini sebenarnya Carolina, sikap dari kakak kamu itu sebenarnya itu tidak boleh dan tidak boleh kamu tirukan. Misalnya kamu ada adik dan kamu tidak boleh bersikap seperti itu pada adik-adik kamu, karena itu akan menimbulkan rasa sakit atau rasa mencari sang adik karena beranggapan bahwa dia itu tidak pantas untuk dijadikan panutan sebagai kakak. Sebenarnya omong saling menghargai ini dalam suatu keluarga itu tidak boleh beranggapan bahwa kakak adik itu yang adik saja yang harus menghargai kakaknya. Itu tidak boleh. Kakak juga harus bisa menghargai adik. Ketika kakak bisa menghargai adik, tentunya adik juga akan lebih bisa menghargai sang kakak. Jadi itu menurut Ibu. Jadi sifat seperti itu tidak boleh ditirukan. Carolina bisa mengerti? Ya Ibu, terima kasih Ibu dan teman-teman. Baik, mungkin masih ada yang mau tanya mengenai cara agar tetap hidup rukun dan harmonis dalam keluarga? Kalau tidak ada, supaya Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya Ibu. Baik. Terima kasih. Baik, tidak ada ya. Jadi materi kita selanjutnya itu adalah peran dari masing-masing anggota keluarga. Menurut kalian, peran dari masing-masing anggota keluarga itu kan mengenai tugas dan tanggung jawab. Kira-kira menurut kalian sendiri, tugas dan tanggung jawab kalian sebagai anak itu seperti apa? Ibu. Ya silakan. Kalau menurut saya Ibu, kalau saya sebagai anak itu perannya untuk membantu orang tua. Ya, yang lainnya kalian sebagai anak ini tentunya punya peran. Jadi Ibu harap kalian menyampaikan apa yang kalian ketahui tentang peran kalian. Ya, Rahmayanti, Ibu minta kau kemukakan kira-kira peran kau sebagai anak itu apa? Saya pun hampir sama seperti Carolina tadi, Bu. Sebagai anak ya harus bisa melakukan tugas di rumah. Bukan cuma di rumah saja, tapi juga di luar rumah seperti sekolah, begitu, Bu. Baik. Ya, yang kalian sebutkan tadi itu adalah salah satu peran dari anak. Sebenarnya peran dari anak itu banyak. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan mulai dari peran sang ayah. Jadi, ayah di sini berperan sebagai kepala keluarga yang memimpin dan membuat semua aturan atau tata tertib terhadap anak-anaknya. Nah, ayah ini juga selain sebagai pemimpin, ayah juga sebagai seorang yang menafkahi, di mana ayah mencari pekerjaan agar bisa memberikan makan, minum, serta tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan dari anggota keluarganya. Jadi, ayah ini punya tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Ayah ini juga selain sebagai tulang punggung, ayah juga mempunyai tugas untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya. Bukan hanya mendidik anaknya, tapi dia juga lalu selain itu ada pula tugas dan tanggung jawab dari ibu. Jadi ibu di sini, ibu ini punya makna yang sangat besar dalam hidup kita. Nah, ibu ini dia itu adalah orang yang mengandung, melahirkan serta membesarkan kita sampai kita seperti ini sekarang, menjadi orang yang dewasa seperti ini sekarang. Dan kita yang perempuan ya palingan sudah selesai kuliah, tentunya kita akan menikah, terus kita punya suami, terus kita punya anak, dan kita juga akan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh mama kita. Jadi ibu di sini dia itu mengatur dan mengurus rumah tangga seperti pencatatan pengeluaran per bulanan, menyediakan keperluan suami dan anak-anak sehari-hari, serta dia mengurus rumah gitu.
itulah tugas dari sang ibu. Nah, selain itu, ibu juga seperti ayah tadi, dia itu bisa juga mencari pekerjaan tambahan untuk menafkahi keluarga serta mendidik anaknya agar anaknya menjadi anak yang berbakti begitu. Nah, berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab dari anak, dari kita sekarang ini, itu punya banyak tugas. Tadi seperti yang teman bilang tadi itu, menghargai dan membantu orang tua. Kita juga masih punya tugas, yaitu kita sebagai seorang anak menuntut ilmu yang setinggi-tinggi mungkin dengan tujuan agar agar kita menjadi orang yang misalnya orang tua kita kan petani misalnya kan gitu. Nah, orang tua menyekolahkan kita itu agar kita tuh punya kehidupan yang lebih bagus ke depannya dengan kita meraih gelar kita, mempunyai pekerjaan yang bagus, punya pekerjaan yang layak. Nah, dari situ kan tentunya kita tidak punya kesulitan ekonomi. Jadi orang tua kita tidak ingin kita hidup sengsara seperti mereka. Nah, kita sebagai anak ini juga tidak boleh melawan orang tua, karena kalau kita melawan orang tua itu tuh merupakan hal-hal yang sangat tidak bagus. Jadi kita sebagai anak ini harus menghormati orang tua kita dan tidak boleh melawan apa yang disuruhkan oleh orang tua kita. Baik, karena materinya kita sudah habis sampai di materi ketiga tadi. Mungkin dari beberapa materi ini masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita... Oh ya, silakan. Ibu, silakan. Kenapa ini tadi kan saya sudah dengar peran anak, peran ayah, peran ibu. Kenapa perannya ibu terlalu banyak, Ibu? Sementara ini ibu kan bisa ini merangkup segala hal. Ibu bisa bekerja, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami dan segala hal. Terus ini suami ibu bisa tidak melakukan hal yang sama seperti yang ini tugas dari atau peran dari ibu? Ya, baik Carolina, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang ingin menjawab. Halo? Baik, Ibu, saya akan coba untuk menjawab. Baik, kalau menurut pendapat saya ya Ibu, memang seorang ayah itu bisa ya mengambil alih atau merangkum yang merangkum tugas dari si ibu, tetapi dalam rasa kasih sayang begitu Ibu, kalau misalnya dirasakan oleh seorang anak itu dari ayah dengan ibu itu berbeda Ibu, ada perbedaannya begitu Ibu. Kalau ibu kan dia punya rasa kasih sayang itu kan begitu, kita rasa begitu, kasih sayang Ibu, perhatian itu kalau kan memang dia rasa sayang dengan anaknya, tapi begitu ke pekerjaannya begitu Ibu. Baik, terima kasih Francisca. Jadi pendapat Ibu juga tidak lari jauh dari kamu. Jadi berhubungan waktu kita tinggal sedikit dan saya rasa Ibu juga tidak perlu menyampaikan pendapat Ibu mengenai pertanyaan dari Carolina tadi, karena pendapat Ibu hampir sama seperti Francisca. Jadi mereka itu punya ayah itu sebenarnya dia itu bertanggung jawab itu sebagai tulang punggung, yaitu menafkahi anggota keluarganya. Tapi selain itu ayah juga itu punya banyak tugas dan tanggung jawab seperti mendidik, apalagi yang lain itu mengurus rumah tangga juga bisa. Pokoknya ayah itu seperti ibu lah, dia juga hanya saja ayah ini tidak bisa melahirkan dan tidak bisa menyusui anak, itu yang dijadikan perbedaan antara ibu dan ayah. Jadi karena waktu kita sudah habis, Ibu sebelum kita mengakhiri, Ibu minta kalian menyimpulkan
apa yang kalian dapat dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu minta satu orang saja. Dari Carolina, silakan. Baik Ibu, kalau saya menyimpulkan bahwa keluarga itu merupakan kesatuan yang sangat penting, terutama ayah, anak, dan ibu. Kita juga dalam keluarga itu mempunyai peran masing-masing. Ibu mempunyai perannya tersendiri, ayah juga mempunyai peran sendiri, begitu juga dengan anak. Nah, kita juga sebagai anak di sini harus bisa mempertanggungjawabkan peran kita. Jangan hanya menuntut ibu atau ayah untuk memenuhi keinginan ataupun kemauan kita. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Carolina. Apa yang kamu sampaikan itu sudah betul. Jadi waktu kita sudah habis. Ibu mau tanya mengenai pertemuan kita minggu depan. Kira-kira kita bisa lakukan pertemuan kedua itu kapan ya? Mungkin minggu depan, Ibu. Minggu depan, Ibu. Hari. Oh, baik. Pas masih hari Senin ya? Masih jam Iya. yang sama, soalnya jam kosong. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Siap, Ibu. Baik. Sebelum kita mengakhiri, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Carolina bisa pimpin doa? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mengakhirinya dengan doa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara Katolik. Berdoa mulai. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau telah menyertai kami untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ibu dapat bermanfaat bagi kami untuk kehidupan kami saat ini maupun kehidupan kami di masa depan. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Carolina. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Ibu. udah Terima kasih, datang Ibu. semua. Dan Jumpa. Dah.